Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Rizky. Kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Nah, perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. Ada 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Kemudian 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian 25, 20, 15, 10, dan seterusnya. Barisan di atas merupakan contoh dari barisan aritmetika. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN disebut barisan aritmetika jika U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan titik-titik sama dengan UN dikurangi UN min 1 sama dengan konstanta. Nah, konstanta dalam hal ini disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B gitu. Nah, B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Jadi suku selanjutnya dikurangi suku sebelumnya. Nah, perhatikan, beda untuk barisan bilangan di bawah ini. Misalkan tadi ya, contohnya ya, 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Bedanya itu sama dengan U2 dikurangi U1, sama dengan U3 dikurangi U2, sama dengan U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Maka diperoleh B sama dengan U2-nya 8, dikurangi U1-nya 2 sama dengan U3-nya 14 dikurangi U2-nya 8. U4-nya 20 dikurangi U3-nya 14. Nah, diperoleh bedanya adalah tetap gitu ya, sama dengan 6. Jadi bedanya adalah 6. Nah, kemudian yang kedua, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bedanya tadi seperti tadi. U2 min U1, U3 min U2, U4 min U3, dan seterusnya. Berarti kita dapatkan U2-nya 5 dikurangi U1-nya 3. U3-nya 7 dikurangi U2-nya 5. U4 9 dikurangi U3-nya 7. Nah, diperoleh 5 dikurangi 3 itu 2, 7 kurangi 5 itu 2, 9 kurangi 7 itu 2. Jadi bedanya dari barisan bilangan ini adalah 2. Kemudian selanjutnya 25, kemudian 20, 15, 10, dan seterusnya. Nah, U2-nya itu 20, dikurangi U1-nya adalah 25, U3-nya 15, dikurangi U2-nya 20. U4-nya 10 dikurangi U3-nya 15. Nah, diperoleh 20 dikurangi 15 itu 20 dikurangi 25 itu berapa? Oh, negatif 5. 15 dikurangi 20 itu berapa? Negatif 5. 10 kurangi 15 itu berapa? Negatif 5. Jadi bedanya diperoleh negatif 5. Nah, kemudian barisan aritmatika berarti apa? Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Jadi bedanya itu adalah tetap. Nah, rumus umum suku ke N barisan aritmetika dengan suku pertama A dan beda B dapat diturunkan seperti berikut. Nah, jadi U1 itu sama dengan A. U2 itu berarti A ditambah dengan beda. U3 berarti A ditambah 2 kali beda. Berarti bedanya ada 2 ya. Beda tambah beda seperti itu. U4 berarti A tambah 3 beda. U5 berarti A ditambah 4 beda. Sampai titik-titik sampai dengan UN. UN berarti kita dapatkan A ditambah N-1 dikali beda. Seperti ini tadi, misalkan N-nya kok 5, jadi 4, berarti kan N-1 gitu ya, 5 dikurangi 1 kan 4, seperti itu. Nah, maka rumus suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan beda.
dengan suku pertama A dan beda itu adalah B. Nah, contoh pertama. Diketahui barisan aritmetika 2, 6, 10, dan seterusnya. Kemudian tentukan suku ke-14. Nah, di sini diketahui A-nya adalah 2. A itu adalah U1 ya. B, bedanya tadi kan U2 dikurangi dengan U1. Berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. N-nya, tentukan suku ke-14. Berarti N-nya dicari adalah diketahui N-nya 14. Maka kita masukkan ke rumus suku ke N tadi kan UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Berarti kita dapatkan UN, N-nya tadi 14, A-nya tadi 2 ditambah N-nya 14 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 4. Nah, jadi 2 ditambah 14 dikurangi 1 berapa? 13 dikali 4. Kemudian 2 ditambah 13 kali 4. Tidak boleh ya 2 ditambah 13 dulu. Jadi perkalian dulu. Berarti 2 ditambah 13 kali 4 itu adalah 52. Kita dapatkan 2 tambah 52 itu adalah 54. Jadi kita dapatkan suku ke-14 adalah 54. Gampang ya? Oke, next. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Soalnya adalah pada suatu barisan aritmetika diketahui U8 sama dengan 24 dan U10 sama dengan 30. Tentukan yang pertama adalah suku pertama dan bedanya. Yang kedua adalah rumus suku ke N. Kalau tadi kita sudah mengetahui suku pertama dan beda. Sekarang yang dicari itu adalah suku pertama dan bedanya. Nah, maka diketahui dulu U8 tadi 24 dan U10 adalah 30. Dengan menggunakan rumus UN diperoleh UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, gitu ya. Kita masukkan, yang pertama adalah U8, sama dengan A ditambah N-nya 8 min 1 dikali B. Jadi A ditambah, kok dapat 7B, berarti 8 min 1 ya. 8 min 1 itu adalah 7 kali B, berarti 7B. Sama dengan tadi 24. Nah, ini kita misalkan menjadi persamaan pertama. Kemudian yang kedua, diketahui adalah U10 sama dengan 30. Berarti U10 itu kan didapatkan A ditambah N-1. Berarti 10 min 1 dikali B. Sama dengan A ditambah 10 dikurangi 1 berapa? 9 kali B. Berarti 9B sama dengan tadi 30. Ini kita misalkan persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua diperoleh A plus 7B sama dengan 24. Kemudian A ditambah 9B sama dengan 30. Ini kita eliminasi ya. Nah, kita dapatkan A min A itu habis, 7B dikurangi 9B kan masih min 2B sama dengan 24 min 30 ketemunya min 6. Nah, kita dapatkan B sama dengan min 6 dibagi dengan min 2. Sama dengan min 6 dibagi min 2 adalah 3. Nah, kemudian setelah ketemu B bedanya 3, substitusikan B sama dengan 3 ke persamaan 1. Ini tadi ya. Diperoleh, maka A plus 7B sama dengan 24. A ditambah 7, B-nya dimasukkan 3, sama dengan 24. A ditambah 7 kali 3 berapa? 21, sama dengan 24. A sama dengan 24, ini pindah ya, min 21, jadi A sama dengan 3. Nah, maka diperoleh suku pertama barisannya adalah 3 dan bedanya adalah 3. Cukup mudah ya. Nah, kemudian yang kedua kita mencari rumus suku ke N. Ini tadi soalnya kita mencari rumus suku ke N.
Nah, rumus suku ke N tinggal kita masukkan ke rumusnya UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN sama dengan A-nya kan tadi 3 ya, ditambah N-1, B-nya tadi 3. Kita dapatkan 3 ditambah N dikali 3, ini dikali silang seperti ini. N dikali 3 itu adalah 3N, min 1 dikali 3 itu adalah min 3. Jadi, kita hitung 3 min 3 itu habis ya. Berarti tinggal 3N. Maka rumus suku ke N adalah UN sama dengan 3N. Gampang ya, kalau kalian latihan soal terus-menerus itu akan lebih mudah. Nah, kemudian soal yang ketiga. Pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas setiap tahun. Rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Berapakah banyak setel jas yang diproduksi pada tahun kelima? Nah, banyaknya produksi tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya membentuk barisan aritmetika. Yaitu, tadi yang pertama adalah tahun pertama 400 ya. Kemudian setiap tahun bertambah 25, otomatis 400 tambah 25 berarti 425, kemudian tambah 2 lagi, 25 lagi jadi 450 dan seterusnya. Jadi A-nya adalah suku pertama tadi 400 dan bedanya adalah 25. Sehingga kita masukkan ke rumus U5 sama dengan A ditambah N-1. N-nya berapa? 5. Dikali dengan B. Beda. 400 kita masukkan tadi ditambah 5 min 1 adalah 4. Bedanya adalah 2. 5. Maka kita dapatkan 400 ditambah 4 kali 25 itu adalah 100. Maka ketemunya adalah 500. Jadi, banyaknya produksi pada tahun kelima adalah 500 tel jas. Oke, paham anak-anak? Terima kasih. Tolong belajar ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.